Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran seni budaya. Kita masih membahas tentang konsep musik barat, bab musik semester 1 kelas 11. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis dan sejarah musik barat. Dalam hal ini, kita harus tahu bahwa yang namanya musik itu tidak akan terlepas dari di mana dia lahir atau di mana dia berkembang. Pasti di setiap daerah atau di setiap wilayah, antar negara ataupun antar daerah pasti akan memiliki istilahnya kebudayaan dan ciri khas tersendiri. Begitu juga itu mempengaruhi yang namanya perkembangan musik itu sendiri. Karena kita membahas musik barat, jadi kita pasti akan melihat perkembangan di istilahnya Eropa atau di daerah barat. Musik barat ini berkembang kalau kita lihat dari dulu zaman prasejarah. Prasejarah musik itu digunakan untuk bisa berkomunikasi ya. Jadi belum mengenal konsep musik sebenarnya, hanya mengenal konsep istilahnya berkomunikasi satu sama lain, manusia dengan manusianya ataupun manusia dengan penciptanya. Nah, jadi untuk tolak ukur kita akan menggunakan berbagai macam zaman. Seperti yang pertama, di sini disebut dengan periode musik barat. Jadi dalam sejarah musik barat itu ini pasti berhubungan dengan yang namanya budaya yang mempengaruhinya. Ya, diantaranya pertama ada musik zaman Yunani kuno mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Lalu ada musik zaman Romawi mulai tahun 753 sebelum Masehi. Lalu ada musik abad pertengahan mulai dari 500 sampai 1350 Masehi. Lalu ada musik zaman Renaissance 1350 sampai 1600 Masehi. Lalu musik zaman Barok 1600 sampai 1750 Masehi. Lalu musik zaman klasik, zaman musik klasik 1750 sampai 1800 Masehi. Lalu ada musik zaman romantik 1800 sampai 1890 sebelum Masehi. Musik zaman peralihan 1890 sampai awal abad 20. Lalu terakhir ada musik abad modern 1900 sampai dengan sekarang kita sampai tahun 2020. Sekarang kita bahas dulu periode yang pertama yaitu musik zaman Yunani kuno. Mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, jadi musik itu dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi katanya. Atau zaman Yunani itu disebut setengah dewa, jadi manusia setengah dewa. Seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Jadi mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh katanya dan jiwa manusia serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Jadi menurut mitos Yunani itu yang namanya musik itu bisa menyembuhkan, bisa mungkin kalau sekarang itu psikologis bisa membuat tenang, dan itu ajaib pada waktu itu disebutnya. Karena dalam musik Yunani pun di sini dasarnya yaitu musik itu sebagai agama menurut Yunani. Jadi karena kepercayaannya terhadap dewa-dewa itu sangat tinggi pada zaman Yunani itu, musik pun dianggap memiliki kekuatan ajaib yang mewakili dewa-dewa atau dewa-dewi tersebut. Jadi bisa saja musik juga sebagai agama pada zaman Yunani tersebut. Di sini kita bisa lihat ada berbagai nama dewa dan dewi yang menurut mereka berhubungan dengan yang namanya musik pada zaman Yunani tersebut. Pertama ada Calliope, dewi seni sastra syair. Ada Clio, dewi sejarah. Ada Erato, dewi sastra erotis dan sebagainya ke bawah. Bisa kalian baca sendiri. Dan di sini kita lihat juga ada
ilustrasi bagaimana permainan musik pada zaman Yunani kuno. Di sana diilustrasikan dari sebuah ukiran tembok ya. Ada berbagai orang atau beberapa orang yang sedang memainkan alat musik dan menari mungkin ya. Kalau kita lihat dari gambar tersebut. Dalam periode Yunani kuno muncul dua aliran musik sebenarnya, yaitu musik untuk ibadah Dionysius dan musik untuk persembahan dewa Apollo. Dua aliran musik ini, yang pertama Dionysian ya, yang tadi Dionysius itu cenderung membangkitkan semangat, kegemparan dan sifat-sifat lain yang kurang baik. Sedangkan sebaliknya untuk musik Apollonian atau dewa Apollo berkecenderungan menimbulkan ketenangan dan dorongan spiritual. Jadi lebih tenang kalau musik Apollo. Jadi berdasarkan kecenderungan ini, musik aliran klasik disebut Apollonian dan romantik disebut Dionysian. Dan alat musik yang berkembang pun pada zaman Yunani kuno juga diketahui ada berbagai macam. Yang pertama seperti musik lira, itu cara memainkannya dipetik seperti sejenis harpa kecil ya. Selanjutnya ada kitara, alat musik petik juga sama. Dawainya 5, ada yang 7. Dan itu semuanya terkait dengan keberadaan aliran agama Apollo yang tadi. Makanya pada zaman tersebut musik salah satunya sama dengan agama. Sedangkan aulos, alat musiknya aulos, sejenis alat musik tiup. Aulos itu terbuat dari kayu, terdiri dari 2 batang yang memiliki lubang jari sebesar jari, berkaitan dengan aliran Dionysius. Jadi aliran agama yang kedua, Dionysius. Kalau lira dan kitara ini biasa digunakan untuk mengiringi puisi epik. Ya, alat musiknya biasa digunakan mengiringi puisi epik, sejenis Iliad ciptaan Homer dari abad ke-8 sebelum Masehi, dan juga sebagai alat musik solo yang tadi ya, lira dan kitara. Sedangkan aulos biasanya dipakai untuk mengiringi sajian ditiram, sebuah puisi juga sama yang khusus diperdengarkan dalam ibadah Dionysius, aliran yang agama yang tadi Dionysius. Teori musik yang lahir pada zaman itu masih berpengaruh dengan menjadi acuan hingga masa kini, seperti ukuran interval misalnya. Karena memang pada zaman Yunani tersebut lahirnya atau menjadi acuan dasar dari lahirnya musik-musik yang ada di barat. Selanjutnya, setelah Yunani istilahnya dikuasai oleh Romawi, ya kita kan kalau musik itu berkembang sesuai dengan perkembangan sebuah wilayah atau peradaban ya. Jadi pada saat itu kekuasaan Roma sangat luas dan kuat, sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Jadi Yunani pun dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Alat musik yang diciptakan dan dikembangkan pun itu bercampur oleh pemusik Roma, dan musik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Dari mulai alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi, diantaranya misal ada beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Jadi memang alat-alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi misalnya pertarungan para gladiator. Mungkin kalian pernah menyaksikan ya gladiator di film ataupun dibaca di buku sejarah, ada pertarungan manusia bisa dengan binatang buas atau manusia dengan manusia. Dan itu diiringi dengan musik-musik, alat musik yang tiup ini dari besi ini, seperti yang memiliki papan tut. Bisa juga musik tiup dari logam seperti trompet dan horn, ataupun ada sejenis organ hidrolis dengan papan tut yang memanfaatkan tekanan air
sebagai peniupnya ada juga. Ini popularitas musik ini pada zaman Romawi kuno semakin meningkat karena ada pengaruh dari yang namanya Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal pada saat itu. Pada zaman Romawi ini memang musik sudah mulai terpengaruh ya, bercampur dari Yunani ke Romawi. Dan selanjutnya juga istilahnya pasti akan berubah kembali. Kenapa? Karena periode zaman atau di barat itu masuk ke yang namanya periode abad pertengahan. Seni musik pada abad pertengahan juga didominasi dengan musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Jadi dalam hal ini adalah madah atau nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini juga seni musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Georgius Agung pada 540 sampai 604 sebelum Masehi. Jadi oleh sebab itu, musik pada abad pertengahan juga disebut dengan musik Gregorian. Musik Gregorian ini diawali dengan runtuhnya kekaisaran Romawi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik itu berasal dari kata Yunani, monos berarti tunggal, dan poneo berarti berbunyi. Monofonik ini berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan atau apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja ya. Jadi pada masa ini teori musik berkembang. Guido de Arezzo, teoritikus musik asal Itali, pada tahun 1050 menciptakan metode menghafal nada. Ia berpangkal pada nada hexachord, yaitu deretan nada dengan interval setengah di tengah. Jadi kita bisa lihat ada interval nada yang ciptaan pada waktu 1050. Ini ada intervalnya setengah di tengah. Ada C, D, E, F, G, A. Ut, ada Do. Ut itu Do. Pada pertama disebutnya Ut. Ada Re, Mi, Fa, Sol. Berarti hanya 5 nada. Itu awal terciptanya interval nada pada abad pertengahan. Selanjutnya, di abad pertengahan juga ada yang namanya perbedaan antara birama dan irama. Kalau birama itu adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Jadi bentuk-bentuk nyanyian pada masa ini, terutama nyanyian untuk gereja, umumnya bersifat resitatif. Jadi seiring dengan perkembangan musik polifonik dari monofonik yang tadi, sekarang masuk ke polifonik pada abad pertengahan, berkembang pula jenis-jenis penyajian musik. Terdapat beberapa penyajian musik secara kolosal, yaitu pertama diskantus, penyajian lagu dengan 1-3 suara dengan iringan instrumen. Yang kedua madrigal, penyajian nyanyian secara bersama-sama dengan 4-5 macam suara yang sekarang dikenal dengan paduan suara mungkin ya. Lalu ada balata, penyajian nyanyian dengan 2 atau 3 suara dengan berbagai variasi. Nah, dalam bentuk pertunjukan musiknya pun ini memiliki ciri khas yang sendiri ya, memiliki ciri khas tersendiri. Ada istilahnya 1, 2, 3, 4, 5 bentuk penyajian musik pada abad pertengahan. Ada diskantus, ada motet, ada kanon, ada madrigal,
ada juga balata. Setelah abad pertengahan, kita masuk ke zaman Renaissance. Musik zaman Renaissance itu merupakan istilahnya masa peralihan lah istilahnya. Dari abad pertengahan ke abad modern. Jadi di Eropa itu ditandai dengan kembalinya kepada karya seni klasik atau berkembangnya seni baru dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Pada zaman Renaissance ini memang asal katanya pun berasal dari bahasa Perancis Renaissance ini, yang artinya berarti lahir baru atau menemukan kembali jati diri manusia. Artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi cipta karya karyanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Jadi ini bisa disebut juga awal aliran humanisme sebelum zaman Renaissance. Jadi teologi terlalu mendapatkan perhatian yang dominan sehingga hal berkaitan dengan akal budi manusia harus dikembalikan kepada ketuhanan. Jadi di sini musik banyak berkembang selama masa Renaissance. Oleh karena itu, lebih banyak musik diciptakan dan diperdengarkan daripada masa-masa sebelumnya. Ada dua faktor penting sebenarnya yang mempengaruhi perkembangan di masa Renaissance ini. Yang pertama, musik polifonik yang mulai pada tahun 1501, dan yang kedua dukungan bangsawan yang berpendidikan yang membutuhkan hiburan berkualitas tinggi. Jadi di sini mulai menggunakan musik polifonik dengan berbagai macam sumber suara ya, kiri kanan. Sedangkan yang keduanya faktornya banyak bangsawan yang memiliki pendidikan dan uang yang banyak ingin mendengarkan musik yang kualitas lebih tinggi daripada monofonik. Memang secara kualitas polifonik itu lebih bagus daripada monofonik pada zaman itu. Selain itu, risalah-risalah tentang bagaimana memainkan berbagai alat musik misalnya mulai diterbitkan sehingga jumlah pemusik amatir itu meningkat dengan pesat. Sebagai buah perkembangan ini, instrumen musik yang dulunya hanya digunakan sebagai pengiring lagu misalnya mulai dibuat komposisinya, jadi ditulis. Instrumen orgel misalnya mendapat perhatian di Italia dan Jerman misalnya, sedangkan Inggris lebih memperhatikan instrumen pendahulu piano atau virginal. Virginal itu sejenis piano juga sama tapi lebih sederhana sebenarnya. Bentuk musik sakral yang terpenting selama musik Renaissance ini adalah misa dan motet. Dalam musik duniawi, beberapa jenis musik baru dalam bahasa nasional khususnya muncul di berbagai negara. Misalnya ada frotola dan madrigal di Italia, ada part song dan madrigal di Inggris, ada chanson di Prancis. Itu musik-musik yang lahir di abad pertengahan. Memang kenapa begitu berkembang pesat? Karena keilmuan musiknya itu mulai diterapkan, mulai ada istilahnya pembelajaran musik pada zaman ini, ya. Dan pada masa ini juga ada teori yang namanya SATB yang menjadi patokan standar paduan suara hingga kini lah sebenarnya. Ada sopran berfungsi sebagai suara pokok, alto berfungsi sebagai pelengkap harmonis, ada tenor berfungsi sebagai cantus primusnya, dan ada B bass sebagai dasar harmoni. Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble. Dan dalam zaman Renaissance juga berkembang alat-alat musik terkenal pada zaman Renaissance itu, diantaranya misalnya alat musik gesek misalnya, ada piul 6 senar, ada biola 4 senar, memakai fret misalnya interval sebagai gitar, yang biola polos. Seperti kalian perhatikan di tabel saja, ada alat musik gesek, ada alat musik tiup, ada alat musik tiup kayu, ada alat musik tiup logam, ada alat petik, ada keyboard. Ya, pada zaman Renaissance itu bisa kalian lihat klasifikasinya. Ada piol, biola, recorder, chrome horn, sound, pommer, dulcian, cornetto,
serpen, trompet, trombon, lute, viola, organ, harpsichord, spinet, virginals. Nah, ini juga memiliki keterangan yang berbeda-beda. Ini adalah alat-alat musik yang terkenal pada zaman Renaissance khususnya. Lanjut, kita ke musik zaman Barok 1600 sampai 1750 Masehi. Gaya musik zaman Barok memang sebenarnya tidak terlalu jelas. Istilahnya bisa disebut juga berbelit-belit atau bisa disebut juga bombastis lah istilahnya. Namun gaya musik ini tetap hidup, lancar, lincah juga, dan penuh perasaan sehingga sangat cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer. Kalian tahu opera itu adalah sebuah drama yang menggunakan nyanyian. Tapi sekarang juga orang-orang barat sangat menyukai yang namanya opera. Awalnya gaya musik zaman barok ini dikritik sebenarnya sebagai musik yang harmoninya kurang jelas katanya. Kehilangan bentuk normal, eksentrik atau berlebihan katanya, kurang bermutu. Bahkan dekaden, merosot menurut berbagai atau sebagian dari pengkritik musik itu sendiri. Namun karena perkembangan dasar-dasar estetika yang baru, gaya musik barok semakin dinilai secara positif sebenarnya. Dan itu beriringan dengan tadi yang namanya opera itu mulai disukai di daerah barat tersebut. Nada-nada penghias pun pada zaman ini dimanfaatkan secara optimal, sehingga istilahnya menghasilkan sajian yang dinamis. Jadi keras lemahnya nada disajikan dengan jelas pada zaman ini. Pada masa barok juga mulai diperkenalkan yang namanya sistem tangga nada mayor dan minor. Kalau kita tahu bentuk-bentuk sajian musik ini tumbuh adalah lagu-lagu instrumentalia karena berhubungan dengan opera yang tadi ya. Cerita sejenis opera yang tadilah seperti suita misalnya atau sonata itu nama-nama musik opera yang biasa diperdengarkan. Lalu kesannya pun musik-musik opera ini sifatnya ada yang mengatakan ada agung, kantata dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo atau konserto. Jadi pada saat bermain musik bersama tiba-tiba ada yang satu muncul, nah itu konserto. Ini yang mulai lahir konsep-konsep pada zaman musik barok tersebut. Dan komponis besar pada zaman ini diantaranya Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Setelah zaman musik barok, berlanjut lagi ke zaman musik klasik. Jadi pada zaman musik klasik ini, menurut Frederick Bloom pada tahun 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat menghentikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat terus bertahan. Jadi maksudnya pada zaman klasik ini ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Kalau zaman barok kan banyak yang merusak istilahnya. Tapi kalau zaman ini mulai ditarik kembali kaidah-kaidah formal. Pada masa ini seniman kembali menengok pada gaya seni zaman Yunani kuno. Jadi struktur bentuk, komposisi ini kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan musik itu sendiri. Pada zaman musik klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini bertentangan dengan zaman barok. Jadi istilahnya zaman ini ingin dikembalikan lagi kepada kaidah-kaidah formal atau aturan-aturan pada semestinya yang mungkin sempat dirusak, tanda kutip dirusak pada zaman barok tersebut. Ciri-ciri utama musik klasik ini adalah ada berbagai macam, ada pemakaian crescendo
dan decrescendo, ada juga pemakaian accelerando mempercepat tempo dan ritardando memperlambat tempo dalam penyajian musiknya ya khususnya. Ada juga pembatasan pemakaian nada-nada penghias ornamen yang tadi kalau di zaman barok sangat digunakan tapi di sini dibatasi lagi. Ada juga pemakaian akor trinada atau tiga nada. Di sini juga pada zaman klasik ada yang namanya berbagai macam gaya, ada dua ya. Ada gaya galan, ada gaya sensitif. Jika gaya galan itu ciri-cirinya pertama lebih bebas, lebih mudah untuk dimengerti, enak melodinya, ornamentasi yang lebih halus, iringannya pun tanpa keterikatan jumlah suara, lalu ditujukan terutama kepada penggemar musik gaya galan ini. Lalu bertujuan juga untuk menghibur secara lebih bermutu dan bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat. Jadi lebih ringan untuk gaya pertama pada zaman klasik, yaitu gaya galan. Selanjutnya ada gaya sensitif. Ini menentang gaya barok yang terlalu kaku dan terlalu emosional. Memang jelas ya, ini memang senjatanya mungkin. Yang kedua, musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika. Ada crescendo, ada decrescendo yang tadi. Yang selanjutnya ada ungkapan rasa suka dan duka. Jadi memang dalam gaya istilahnya gaya galan ataupun gaya sensitif ini kembali lagi ke aturan-aturan musik yang berlaku pada sebelumnya. Jadi yang istilahnya dirusak pada zaman barok. Jadi aturan-aturan yang bisa dinikmati dalam bermusik itu dikembalikan lagi pada zaman klasik ini. Jadi komponis yang terkenal pada zaman ini bisa disebut Beethoven, ada Mozart, ada Bach, atau bentuk musiknya pun bentuk-bentuk musik yang populer seperti komposisi sonata, simfoni, konserto, dan karya-karya lepas lainnya. Yang pun sekarang suka dibawakan kembali oleh para komponis-komponis muda pada zaman sekarang untuk berlatih. Next kita masuk ke musik zaman romantik. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan atau sikap batin dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas sebenarnya. Jadi pada zaman ini memang yang namanya musik ini pada abad ke-19 tentu juga terpengaruh oleh keadaan masyarakat itu sendiri. Kita tahu pada awal abad tersebut kehidupan masyarakat mengalami perubahan dalam hal misalnya kehidupan politik dari yang namanya absolut dipimpin oleh raja kaisar menjadi demokratis seperti sekarang, seperti di kita sama dengan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi di banyak negara Eropa pun atau di barat pun perubahan ke arah demokratis ini bahkan ada yang melalui sesuatu yang sulit ya, revolusi ataupun perang. Jadi kehidupan menjadi penuh konflik pada saat itu. Keadaan ekonomi juga sulit. Dalam keadaan seperti itu manusia tidak dapat istilahnya melarikan diri untuk menghindari kenyataan yang penuh konflik itu sendiri. Jadi oleh karena itu mereka mulai melarikan diri dari kenyataan yang sulit itu ke hal-hal yang bersifat mudah. Bisa ekonomis, bisa menghibur, dan itu juga mempengaruhi kepada perkembangan musik romantik. Dapat dilihat juga oleh kita dari fase-fase romantik seperti berikut ini. Yang pertama ada yang namanya romantik awal. Pada era ini musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Jadi
komponis ini menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib misalnya, atau bahkan misterius. Tidak hanya untuk karya-karya operanya, jadi opera itu sudah sangat berkembang ya, tetapi juga untuk musik instrumentalianya, seperti Beethoven misalnya, dan musik kamarnya, seperti nyanyian Schubert. Jadi pada zaman ini manusia atau masyarakat atau rakyat pada zaman konflik ini memang memanfaatkan musik dari segala sisi. Bisa dinikmati di mana saja. Dan hasilnya pun komponisnya ini mengambil yang intinya bisa menghibur yang mendengarkan. Yang kedua ada romantik tinggi. Gaya romantik berkembang di seluruh Eropa sebenarnya gaya romantik ini. Jadi komponis-komponis pun seperti tadi menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantis. Jadi maksudnya gaya romantik ini memiliki beberapa komponis handal, misalnya ada Berlioz dari Prancis menciptakan simfoni fantastik. Ada Chopin dari Prancis juga memikat para pencinta musik piano. Jadi dia menggunakan instrumen piano saja, jadi bisa menghibur juga bisa diikuti. Ada Pagani dari Italia, ada yang menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola saja misalnya. Ada Liszt dari Jerman dalam permainan piano juga, ada Mendelssohn dan seterusnya. Banyak yang lahir para pemusik pada zaman romantik tinggi ini. Selanjutnya ada zaman romantik akhir pada tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini pula muncul generasi baru para komponisnya, yaitu Franck, Brahms dan lain-lain, dengan istilahnya mengusung estetik kayak yang baru dan gaya naturalisme dan nasionalisme pada musik mereka istilahnya. Ciri khas pada zaman romantik kita bisa lihat dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam sisi ya ciri khasnya. Karena pada zaman romantik juga karya musik jenis nyanyian sangat berkembang. Bahkan nyanyian rakyat berperan sangat penting ya. Dalam nyanyian rakyat pun sikap asli, wajar, sederhana, khas nasional mendapatkan ungkapan yang semestinya. Jadi pada zaman ini pula memang ciri khas musik dari zaman romantik ini kita bisa lihat dari misalnya segi bentuk, dari segi harmoninya, dari segi ritmik, dan dari segi warna suara. Kalau kita lihat dari segi bentuk misalnya, musik romantik masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi dengan perhiasan dan perubahan. Bentuk-bentuk baru yang populer, atau misalnya lagu piano singkat misalnya, atau lagu sastra simfoni dan drama musik. Kalau kita lihat lagi dari segi harmoni misalnya, musik romantik juga mengembangkan musik klasik dengan perubahan nada-nada kromatis. Lalu kalau kita lihat lagi dari segi ritmik musik klasik dikembangkan menggunakan unsur-unsur ritmik seperti misalnya tempo ataupun unsur-unsur lain yang dimana tempo-tempo bisa menjadi ekstrim atau lebih lambat atau lebih cepat, itu disajikan dalam segi ritmik. Yang selanjutnya terakhir ada segi warna suara. Dalam warna suara ini instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute atau suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena menimbulkan suasana sakral dan hikmat pada zaman istilahnya romantik ini. Setelah zaman romantik, kita masuk ke yang namanya musik zaman peralihan atau 1890 sampai awal abad ke-20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir ya. Setelah itu musik memiliki ciri yang lebih tegas dari warna nasionalnya, karena pada saat itu juga mulai muncul kesadaran yang namanya nasionalisme. Jadi memang pada masa musik peralihan ini pada zamannya ada berbagai macam komponis, berbagai orang komponis yang
terkenal ada Cesar Augustus Frank, ada Gustav Mahler, Peter Illich, dan Sergei Rachmaninov. Ini mereka membawakan musik-musik yang penuh dengan aliran nasionalisme ya. Setelah romantik, bahasanya habis, aliran musik selanjutnya lebih ke aliran nasionalisme. Dan kita masuk ke musik abad modern ya. Ini adalah periode musik yang terakhir yang kita rasakan sekarang dari 1900 sampai sekarang. Abad ini atau musik abad modern ini seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20. Jadi memang penjajahan sudah mulai hilang, jadi kita sudah mulai merdeka, di Indonesia pun dirasakan sebenarnya. Jadi seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Jadi yang paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Jadi memang musik pada abad modern ini kita sebagai seniman itu mulai dibebaskan dalam hal apapun, mengeksplorasi apapun. Ini memang sudah dilepaskan dari aturan-aturan kolonialisme yang pada saat itu membatasi karya atau istilahnya seniman-seniman ataupun komponis yang ingin membuat karya-karya baru. Dan pada zaman ini juga berkembang juga yang namanya musik elektronik dan musik teknologi. Ketika pertama kali misalnya Pierre Schaeffer, teknisi radio diffusion television Prancis, RTF, membuat rekaman yang menyiarkan musik elektronik. Ini terjadi pada 5 Oktober 1948 dalam acara konser bunyi. Itu sangat diberi sambutan yang sangat luar biasa sebenarnya oleh masyarakat. Nah, sejak saat itu musik elektronik juga berkembang dengan sangat pesat. Setelah tahun 1960, teknologi pun menemukan yang namanya alat rekam audio visual multi jalur, multi track. Alat musik synthesizer misalnya juga digunakan. Multimedia elektronik dan komputer juga sama mulai ditemukan. Musik kontemporer semakin menemukan bentuknya. Jadi lahirnya itu kita mulai dibebaskan menggunakan elektronik dan teknologi. Jadi bedanya seperti ini. Pada zaman-zaman sebelum zaman modern itu, penyajian musik itu harus diperlihatkan secara langsung, live ya, secara langsung di sebuah gedung pertunjukan. Tapi kalau zaman modern, era modern ini, musik bisa digunakan menggunakan alat-alat elektronik, bisa sebuah rekaman ataupun menggunakan teknologi yang lebih canggih. Jadi tidak istilahnya tidak menggunakan alat-alat langsung, misalnya suara biola bisa saja diambil dari keyboard misalnya. Suara drum bisa saja diambil dari organ, suara ini itu menggunakan teknologi. Jadi tidak dibatasi oleh aturan-aturan pada zaman kolonialisme sebelum zaman kemerdekaan atau modern ini. Selanjutnya ada yang namanya jenis pertunjukan musik barat. Dalam pertunjukan musik barat ini dibagi dua ya. Kalau kita bahas dari awal sampai akhir ini, dari tadi kita membahas antara dua saja. Yang pertama seni pertunjukan vokal, ada yang disebut juga seni pertunjukan instrumental. Jika seni pertunjukan vokal ini adalah seni musik yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia. Seni vokal juga biasa disebut oleh kita dengan apa? Dengan bernyanyi ya. Dalam seni vokal ini, yang namanya suara manusia ini memang benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Evaluasi itu bukan pemanfaatan buruk, tapi ini mah dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita tahu suara manusia ini dilahirkan atau dihasilkan dari berbagai macam organ di tubuh kita ya. Ada laring, misalnya ada vocal cord, trachea, lung, ada juga tungu, leaf, treat, banyak istilah-istilah. Apalagi anak IPA mungkin sudah hafal bagaimana cara suara itu dihasilkan dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Pada zaman ini juga ada istilahnya berbagai macam teknik vokal.
teknik vokal itu yang bagus menggunakan yang namanya otot diafragma. Kalau dalam bernyanyi ya, otot diafragma itu adalah otot antara dada dan perut. Nah itu rongga yang bisa menyimpan yang lebih banyak, bisa menyimpan lebih banyak nafas itu udara itu, yaitu adalah otot diafragma. Itu digunakan dalam yang namanya teknik vokal itu sendiri. Dari mulai organ tubuh manusia itu kita bisa pelajari di pembelajaran yang lain, mungkin di IPA ataupun peminatan yang lain. Ada yang istilahnya waktu SMP juga atau sekolah mana pertama dulu kalian pernah membahas yang namanya asal muasal suara manusia. Kalau tidak salah di kelas 8 atau di kelas 2 SMP. Itu dijelaskan manusia itu suara itu merambat misalnya melalui apa? Melalui udara. Adalah getaran yang merambat dengan amplitude tertentu. Didengarkan oleh manusia dengan itu mungkin kalian sudah mengerti ya dari dulu. Jadi tidak akan Bapak bahas lagi. Selanjutnya ada juga yang namanya bernyanyi. Dalam bernyanyi ini kalau teknik bernyanyi ya ada dibagi tiga sebenarnya pada musik barat itu ya, ada tiga. Ada teknik akapela, ada teknik kanon, ada teknik vokal group ataupun paduan suara. Akapela, kalau pertama kita bahas teknik akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik ya. Akapela berarti musiknya bisa menggunakan suara kita sendiri tapi tanpa iringan instrumen musik. Tapi meskipun demikian, diantaranya para vokalis itu ada yang bertugas menyuarakan nada melodis dan ada yang menyuarakan nada ritmis dan harmonis. Misalnya ada jadi drum, misalnya dek, cek, dek, cek, seperti beatbox ya, itu kan suara drum tapi melalui mulut juga. Nah itu bisa digunakan dalam musik akapela. Di beatbox juga misalnya ada bass, dum 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 dum, itu juga sama bisa digunakan juga dalam musik akapela. Jadi intinya musik akapela ini ada yang bertugas sebagai pengiring melalui suara ya, vokal ya, melalui vokal. Ada juga yang bertugas sebagai yang menyanyikan lagu. Kalau di kita mungkin disebut juga nasyid. Nasyid juga biasanya membawakan lagu-lagu Islami yang menggunakan teknik akapela. Selanjutnya ada yang namanya bernyanyi dengan teknik kanon di barat ya, ini masih musik barat. Agar terbiasa dan dapat berkonsentrasi dalam bernyanyi vokal grup atau paduan suara, kita dapat berlatih dengan teknik kanon. Jadi bernyanyi kanon ini adalah bernyanyi susul menyusul. Caranya misalnya dalam satu kelompok bernyanyi itu dibagi dua lah. Ada yang bernyanyi lirik pertama, lirik kedua, lirik ketiga, lirik keempat misalnya. Kelompok satu menyanyi lirik pertama dulu, kelompok dua menunggu dulu, kelompok satu menyanyikan lirik kedua, kelompok kedua baru menyanyikan lirik pertama, dan itu terus menerus sampai beres. Jadi saling bersautan kalau teknik kanon ini. Selanjutnya ada yang namanya vokal group atau paduan suara. Ada berbagai macam ya, kalau kita tahu jumlah bernyanyi itu kan yang pertama sendiri penyanyi solo, yang dua duet, yang ketiga trio, keempat kuartet. Kalau lima itu masuknya ke paduan suara, lebih banyak lagi paduan suara lagi. Nah di sini dikenal dengan namanya vokal group ya. Dalam vokal group ini konsep bernyanyi atau teknik bernyanyi ini memang diserahkan kepada para penyanyi itu sendiri. Istilahnya mempersembahkan atau meramu lagunya diserahkan kepada penyanyi itu sendiri. Dibagi-baginya seperti apa, penyajiannya seperti apa, itu memang diserahkan. Tapi dalam teorinya ini adalah salah satu teknik bernyanyi musik barat. Jadi disimpulkan ada 3 teknik ya. Teknik akapela, teknik kanon, dan juga vokal group.
Dan suara manusia pun dibagi berdasarkan jenis suara manusia ya dalam bernyanyi. Ada dibagi berdasarkan alat kelamin dan umur. Untuk yang dewasa dibagi secara alat kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kita ambil misalnya perempuan. Suara perempuan yang tinggi disebut dengan sopran. Jadi suara wanita dengan ambitusnya tinggi. Kalau yang sedang disebut dengan mezzo-sopran, ambitusnya sedang. Kalau yang rendah disebut dengan alto, ambitusnya rendah. Kalau di laki-laki, suara yang tinggi laki-laki tinggi itu disebut tenor, ambitusnya paling tinggi. Yang sedangnya disebut bariton, ambitusnya sedang. Yang paling rendahnya itu disebut bass, yang ambitusnya sangat rendah. Khusus untuk suara anak-anak, memang tidak ada pembagian. Anak-anak ya suara anak-anaknya. Biasanya laki-laki perempuan itu bisa saja sama atau setara ambitusnya ya. Bisa saja masuk tinggi ya sama tinggi, bisa rendah ya. Jadi pada zaman atau pada masa anak-anak ini suara anak-anak biasanya sama rata lah. Tidak ada perbedaan yang dengan laki-laki ataupun perempuan untuk anak-anak ya, kecuali dewasa ya. Kalau dewasa itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, seni pertunjukan musik pun selain pertunjukan seni vokal juga dapat pula dipertunjukkan dengan menggunakan instrumen musik. Contohnya pertunjukan resital, misalnya ensemble, orkestra adalah contoh pertunjukan seni musik instrumental. Jadi seni pertunjukan yang kedua selain seni pertunjukan vokal ada yang namanya seni pertunjukan musik. Seni pertunjukan musik ini ada berbagai macam jenis, bisa kita contohkan. Berarti seni pertunjukan yang istilahnya hanya menggunakan musiknya saja. Ada berbagai macam jenis. Yang pertama ada recital. Dalam bahasa Inggris itu recital, yang terdiri dari deklamasi. Recital itu adalah ujian ya, ujian akhir dari seseorang yang berlatih. Yang kedua ada ensemble. Adalah ensemble itu sajian kelompok musik, instrumen sejenis ataupun campuran. Jadi musiknya digabungkan dan membawakan sebuah lagu. Ada yang namanya orkestra. Orkestra itu ini lebih banyak daripada ensemble. Dari kita lihat dari jumlahnya. Memiliki 30 sampai 40 pemain, bahkan hingga 100 pemain. Itu untuk orkestra. Tapi kalau ensemble kan tidak dibatasi, mau 5 orang, mau 10 itu masuk ensemble walaupun beda-beda alatnya. Kalau orkestra itu minimalnya 30 orang lah. Perbedaannya antara ensemble dan orkestra. Selanjutnya ada band. Kalian tahu ya band. Band itu istilahnya musik-musik yang sederhana, alat musik merakyat juga, dan lagunya pun banyak digandrungi oleh anak-anak, mungkin orang-orang pada umumnya, dan bisa diikuti istilahnya oleh anak-anak kita sebagai pelajar lah, oleh orang-orang pada umumnya sekarang. Dan di musik barat pun ada pembagian jenis irama dasar pada musik barat. Ada march, apa saja sih pembagian dasarnya? Ada march, ada waltz, ada balada, ada rock, ada country. Nah, jadi kelima jenis irama dasar ini yang mungkin akan Bapak jadikan tugas kalian untuk minggu ini. Kenapa Bapak jadikan tugas? Biar bagaimana kalian bisa lebih paham. Karena tidak mungkin dengan durasi pembelajaran kita di video pembelajaran ini kalian paham banyak. Tugas minggu ini berarti kalian cari informasi tentang jenis irama dasar yang tadi. Di antaranya ada march, waltz, balada, country, dan rock. Dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan di Google Classroom yang disediakan di bagannya. Mungkin itu saja, silakan kalian kerjakan tugasnya biar lebih mengerti lagi. Bapak tunggu tugasnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.